Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Ferdiansyah dari kelas TE 23B. Oke, kali ini saya sedang mempersembahkan sebuah video podcast tugas dari agama dan etika yang berjudul Komunikasi Persuasif dalam Al-Quran, Kisah, Janji, dan Ancaman. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di episode podcast kita kali ini yang membahas bagaimana Al-Quran menyampaikan pesan keimanan dengan cara yang sangat persuasif. Kita akan membahas dua hal utama, kekuatan kisah dalam Al-Quran, Qasas, dan strategi janji serta ancaman yang disebut targhib dan tarhib. Yuk, kita mulai. Dalam dunia komunikasi modern, kita tahu bahwa storytelling adalah cara yang sangat efektif untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan. Ternyata hal ini sudah diterapkan oleh Al-Quran 1400 tahun yang lalu melalui qasas, kisah-kisah penuh makna. Misalnya kisah Nabi Musa dan Fir'aun. Dalam surah Toha, Al-Quran menggambarkan perjuangan Nabi Musa dengan sangat mendalam. Bagaimana ia mengalahkan kekuatannya, menghadapi kekuasaan tiran, dan menyeru kepada tauhid. Berikut adalah cuplikan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Idhab ila fir'auna innahu tagha. Kisah ini bukan hanya sejarah, tapi alat persuasif untuk menyentuh hati pembaca. Kita diajak merenung, siapa Fir'aun dalam diri kita? Apakah kita sedang seperti Musa yang takut berdakwah, atau justru sedang sombong seperti Fir'aun? Demikian pula kisah Nabi Yusuf yang menggambarkan bagaimana keteguhan iman, sabar, dan pemaafan bisa mengalahkan ujian hidup paling berat. Ini bukan sekadar hiburan, tetapi sarana pendidikan moral yang sangat kuat. Selain kisah, Al-Quran juga menggunakan pendekatan targhib ataupun janji dan tarhib ataupun ancaman dalam berkomunikasi. Ini adalah bentuk komunikasi persuasif yang seimbang, memotivasi dengan surga, memperingatkan dengan neraka. Dalam surah Al-Baqarah ayat 25, Allah menjanjikan surga bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Berikut akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati inna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Janji ini memberikan harapan dan semangat. Tapi di sisi lain, ancaman Allah terhadap orang yang kufur, zalim, dan munafik juga sangat jelas. Seperti dalam surat At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pendekatan targhib dan tarhib ini sangat efektif dalam pendidikan. Seorang guru ataupun orang tua bisa meniru metode ini. Beri harapan, tapi jangan lupa memberi peringatan. Ini menumbuhkan sebuah motivasi sekaligus kehati-hatian. Jadi dari Al-Quran
kita belajar bahwa komunikasi persuasif tidak harus keras ataupun memaksa. Cukup dengan kisah yang menyentuh, janji yang menggembirakan, dan peringatan yang menyadarkan. Kita bisa mengubah cara berpikir orang lain. Dalam konteks pendidikan, dakwah bahkan penting, strategi ini sangat relevan. Jika kita ingin anak ataupun murid memahami nilai Islam, mari mulai dengan cara Allah berkomunikasi dalam Al-Quran. Oke, berikut adalah penutup dari podcast kita dalam episode kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam berkomunikasi serta bijak dan penuh hikmah sebagaimana Al-Quran mengajarkannya. Jangan lupa share podcast ini ke teman-teman kamu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.